menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya. Ya, lucu ya, lucu. Elit-elit politik Tuhan angkat semua itu yang busuk-busuknya pada keluar untuk menyuarakan kritiknya dengan KDM. Itu sebenarnya tanda dari alam semesta. Ya, orang-orang yang bersuara itu yang hanya opini-opini saja. Ya. Teori boleh 100%. Oh, teori toh. Ya, tapi aksi nol sayang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacang, yang akan membuka sebuah tabir melalui jalur spiritual yang tak terlihat secara umum, akan terlihat melalui kartu-kartu Kim Macan.
Gimana apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu Alhamdulillah. matur nembah nuwun sehat walafiat. Nah, Kimacan. Ya. Ini Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan. Ya. Kembali lagi mengenai sebuah kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebelum-sebelumnya kan ada kritikan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ingin menjatuhkan. Nah, ini ada ini yang ketua bukan ketua ya, anggota dewan yang sebelumnya selebritis. Nah, si Farel yang ikut-ikutan mengkritik untuk KDM. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kita akan coba ya menerawang dimensi portal ya tentang Farel Bramasta ya. Jelas. Farel Bramasta Anjir. mengkritik program KDM tentang pendidikan di barak militer. Nah, anak-anak sing nakal. Nah, karena kembali lagi ini ya, kalau Mas Jawir mengikuti untuk kebijakan KDM untuk pendidikan sementara di wajib militer sejenis itu ya, dididik di barak militer. Ini kan sebelumnya Bupati Purwokerto ya, yang mengalami, mohon maaf bukan mengalami, tapi kan berkeluh kesah kepada gubernurnya tentang anak-anak nakal, anak-anak remaja, anak-anak SMA yang tawuran, bahkan sudah ada kejadian yang membunuh loh ya. Akhirnya bagaimana? Pak Gubernurnya membuat sebuah solusi untuk dibawa dididik di barak militer untuk menjadikan anak itu lebih disiplinnya, dan ada persetujuan dari orang tua. Nah, jadi nggak asal-asal nyomot ya. Nah, tapi kok dikritik? Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan ya, saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin ya robbal alamin. Ya, kita gunakan parfum aura dulu ya, untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, membuat hati dan pikiran kita jauh lebih tenang. Alhamdulillah, Mas Jawir nambel parfum aura ini namanya Sangjak. Ya, untuk wajah, aura wajah Banyu Mustika. Banyu Mustika bagus sekali ini untuk mengencangkan wajah, awet muda, bercahaya. Kalian kurang percaya diri dengan wajah kalian, kalian ngantuk, kalian malas, kalian berpikiran negatif, semprotkan ini. Banyu Mustika ini ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu segar di wajah. Iya, Farel Bramasta. Cukup 4 kartu untuk Farel. Celebration. Ya. Dewi Pelindung. Seorang laki-laki yang di belakang layar. Dan yang keempat kartunya adalah 4 orang yang naik ke puncak karir. Ya, kita lihat di sini. Kira-kira kartu Farel Bramasta. Ya, kemarin kita lihat ya, Farel ini mengkritik tentang kebijakan KDM. Tentang pendidikan barak di militer. Farel ini mengatakan bahwa ini sangat melanggar di undang-undang karena menyangkut psikologi anak-anak, mental anak-anak, tidak layak untuk diberikan kekerasan seperti itu. Yes. Dan bilang dengan KDM, kalau tidak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Jangan bekerja di pemerintahan. Jangan bekerja di pemerintahan. Nah, saya berkritik di sini. Ya, saya balikan kan bekerja di pemerintahan. Ini Farel ini kan basicnya nih artis ya. Artis yang baru masuk berkecimpung di dunia politik. Betul. Yang mana di Komisi 10 ya. Ya, di Komisi 10 yang awalnya basic artis. Iya.
mengkritik, dan akhirnya saya mengkritik juga di sini. Boleh dong, ya kan? Aja nesu. Bilang itu tadi tidak layak, tidak wajar. Ya, lucu ya, lucu. Elit-elit politik Tuhan angkat semua itu yang busuk-busuknya pada keluar untuk menyuarakan kritiknya dengan KDM. Itu sebenarnya tanda dari alam semesta. Gila. Ya, orang-orang yang bersuara itu yang hanya opini-opini saja. Ya. Teori boleh 100%. Oh, teori toh. Ya, tapi aksi nol sayang. Ya, dari Farel, dari komisi elit-elit politik yang lainnya, Ono Surono, dari Komnas HAM, ya, terus KPI, muncul kan semuanya, muncul. Itu gimana? Ya, nggak usah ngomong kemanusiaan sayang, banyak tuh contoh di luar sana selain ini. Betul. Ya, lihat si Oci yang mantan staf dari sirkus. Dia kan sedang bergelut untuk memperjuangkan hak-haknya. Tunjukin ke sana. Karena rakyat tidak butuh opini, tidak butuh teori, tapi kerja nyata. Ya, Farel. Ya. Jadi orang butuh kerja nyata, Farel. Kamu tidak bisa mengkritik Bapak KDM. Ya. Ini tidak bagus, ini merusak mental, ini merusak segala macam. Bapak KDM, ya. Itu nggak baru. Dia silakan lihat kinerjanya seperti apa. Nyata, Farel. Nyata. Kerjanya nyata sekali. Dia belusukan ke pasar, dia belusukan ke rawa-rawa, nyemplung loh Farel ini. Banjir kemarin. Dia bersihin kotorannya, ya, dia bersihin semuanya. Dan ini keluh kesahnya dari orang tua yang anak-anak nakal ini. Bagaimana Pak KDM? Adakah solusinya? Ini solusinya. Diberi Farel. Solusi. Ya, asal diberi solusi seperti ini. Comot. Dan juga anak-anak nakal itu, ya, itu anak-anak nakal Farel. Beda level. Kamu menengah ke atas, yang sekolahnya internasional. Sedangkan menengah ke bawah ini beda level sama kamu. Kamu dijemput oleh sopir di internasional itu, sekolah internasional. Ini anak-anak ya, kadang naik motor sendiri, kadang mereka tidak masuk untuk sekolah, bolos Farel. Beda level. Kalau disamakan dengan kamu itu beda level. Ya, dan mereka ini tawuran Farel. Di sekolah internasional itu tidak ada tawuran Farel. Ya, jadi saya kasih paham dengan kartu-kartu ini. Ya, nah yang menengah ke bawah seperti anak-anak nakal ini, ya, dari dasarnya saja disiplin. Dasar sekolah itu disiplin Farel. Betul. Ya, dasarnya saja dia tidak menuruti, gimana? Untuk disiplin aja nggak nuruti. Masuk telat, bahkan dia tidak masuk, dia bolos Farel. Tuh. Ya, dikasih tahu guru galakan dia Farel. Tuh. Ya, tidak ada penanganan khusus di sana. Guru saja sudah angkat tangan. Orang tua juga angkat tangan. Dia anak-anak nakal ini Farel, ya saya kasih tahu nih. Dia tawuran, dia bolos, dia minum minuman beralkohol, ya, merokok. Dia merokok Farel, ya, pergaulannya bebas Farel. Ada yang belum lulus sekolah udah tekdung duluan. Banyak. Tuh Farel. Ya. Ada yang narkoboy. Tuh dengerin. Yang lebih parah nih tawuran nih Farel. Setiap orang-orang yang tawuran itu memakan korban. Kamu sudah pernah belum berada di tengah-tengah orang tawuran? Tidak kan? Nggak pernah. Tidak pernah Farel. Beda. Yang celurit panjang-panjang. Nah. Jangankan kau pegang, kau lihat dari jauh pasti takut. Nah, Farel, jangan bisa kamu samakan dengan sekolah-sekolah yang kamu di internasional beda, tekanannya beda. Ada yang mereka pakai bis, pulang-pulang bis, di bis dia tawuran. Itu konsepnya, ya. Makanya kenapa ya? Saya itu kurang setuju sekali apabila dari, mohon maaf ya, ini kan pendapat saya. Apabila dari kalangan artis itu terjun langsung ke politik ini loh.
ke DPR komisi 1 komisi 10, 9 dan sekian. Karena kalian tahu sendiri lah, artis kan taunya seni, ya seni, dia mungkin nggak pernah jemuran kali Mas Jawir, nggak pernah jemuran, nggak pernah yang namanya makan sembarangan, minum juga nggak pernah sembarangan, selalu dikawal orang. Kan Farel kan selalu dikawal bodyguard, ya. Nah, Farel selalu dikawal bodyguard. Jadi kalau misalnya Farel mengkritik Bapak KDM silakan, itu kan aspirasi bagi masyarakat, dari masyarakat, silakan. Tapi ya harus nyimbangin juga Farel, nyimbangin. Farel udah kasih apa ke rakyat? Karena yang saya tahunya si Farel ini adalah, yang saya tahu ya, hanya di kantor, duduk manis melihat perkembangan, opini-opini, bahkan mengeluarkan pendapat, duduk di ruangan AC, ke kantor mulu. Turun lapangan sih Mas Jawir, tapi turun lapangan di lapangan golf. Saya lihat ya, saya bandingkan sebelum saya buka kartu ini, saya bandingkan Farel dengan KDM. Jauh sekali Farel. Bu, hari ibu betah di dia sikatan nuraneun. Kita pasar apa sawah ini? Pasar mah kayu sunat. Lain gitu. Wis pasar rame, lain urusan pasar rame, pasar jorok, siapa pasar rame. Ya, segera kita beresin pasar Caringin hari ini. Wah, itu apaan ya? Saya tahu. Sumpah ini bersih nggak sih, Pak? Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke tubuh saya kan, Pak? I want to spray myself. Nih, bro. Ya Allah. Ini banyak banget lalatnya, bro. Bro, itu kayaknya, itu bukan nggak bisa mati, bro. Ya nggak apa-apa, paling nggak dia pusing kayak gua. Ya, Bapak kan biar sampai steril. Wow. Ini lengket basah. Wow. Bau itu dapat lumayan banyak. Oh my god. Hampir kena saya. Ada beberapa daerah di Jawa Barat itu ya udah rapi, sawah-sawah, bagus banget, rapi, bagus. Bahkan banyak orang-orang dari luar sana ingin ke sana menghirup udara segar. Segar banget. Itu namanya kinerja Farel. Tuh dengerin. Kinerja nyata, rosokan di situ, buat tempatnya bagus. Tetap asri. Nah, kamu hanya memberikan di sini, kalau saya tangkap ya dari kartu ini, hanya memberikan teori oke. Saya akuin kamu pintar, pintar berdialog, pintar menyusun kata-kata, ya. Walaupun saya lihat itu skrip ya. Pada saat yang kamu duduk di background hijau. Saya tahu itu skrip ya, baca. Ya. Sama kayak perempuan yang kemarin itu, si Aura Cinta. Nah, ngomong-ngomong Aura Cinta, ya. Ini kalau misalnya ditemuin, pas deh. Farel dengan Aura Cinta itu sependapat itu. Ngoten iki ya. Oh iya benar. Kamu terkena mental ini. Kamu digusur ini tidak seperti ini. Ini kalau di tempat. Karena satu generasi Geki ya. Gimik kayak sama dia, jangan sama si itu. Satu generasi. Ini Farel ya. Karena saya lihat perbandingan dengan KDM dengan kamu ya. KDM itu ngelihat walaupun di konten-kontennya itu konten nyata, terlihat tersusun, rapi, dan mempunyai solusi. Kamu masuk kantor, lihat perkembangan, kasih opini, turun Farel, turun ke bawah. Kamu kan pelayan masyarakat, melayani namanya, melayani masyarakat, bukan dari jauh, hanya duduk di kursi, di meja dengan ruangan AC. Terus saya lihat lagi, saya bandingkan dengan KDM. KDM belusuk-belusuk, kamu main golf, sama terpuji-puji. Jauh sayang Farel, terpuji-pujilah itulah dengan si puji. Nah itulah kenapa saya tidak respect ya. Kalau misalnya maaf ya, para artis yang turun langsung ke politik, jauh kalau untuk mengerti masalah rakyat, jauh. Tapi mungkin ada yang benar ya. Ada yang benar. Tapi untuk saat ini, inilah efeknya. Ini saya nggak nyalain mereka menyalonkan, saya menyalahkan orang-orang yang memilih. Yang awalnya fans, ini sadar ingin melihat langsung fans beranggap mengaspirasi. Apalagi
umur-umur yang muda seperti ini, DPR akan jadi pemikiran kekanak-kanakan. Alah gini ku, enggak. Jadi kekanak-kanakan. Benar. Tidak bisa kalian gabungkan pada saat kalian sebagai seniman dan ke politik. Alah gini. Ya. Jauh sekali Farel. Ya. Jadi kalau kau menyamakan dengan posisimu saat ini sebagai Komisi 10 yang kamu tidak pernah turun ke bawah, ke menengah, ke bawah, itu loh. Kerusuhan. Jauh. Saya nggak yakin Farel kalau misalnya kamu terjun ke bawah ya, belusukan ke pasar-pasar, belusukan ke orang-orang miskin, belusukan ke tempat padat penduduk ya. Bisa memberi solusi? Tidak. Yang ada itu cuma foto-foto. Nanti akan melayani dipikirkan. foto-foto. Ngelayanin Melayani foto-foto orang berfoto. pencitraan berarti. Dan saya nggak yakinnya. Ya. Orang saya lihat di sosial media. Pripun. Dia kena ikan asin aja. Dia kena dijejelin oleh temennya ikan basah. Tidak itu konsepnya. Farel, turun ke bawah Farel. Jangan minta hanya kritik aja. Kamu boleh kritik, silakan. Negara ini negara bebas. Kritiklah. Tapi kamu memberikan contoh yang jauh lebih baik ke orang yang kamu kritik. Betul. Ya. Betul. Oh ini itu. Iya. Tandingan. Nah, bisa nggak memberi tandingan? Bisa nggak? Ayo. Ya. Kang Deddy mungkin cuma sekali masuk kantor. Apa alasannya pada saat ditanya? Terjun ke lapangan. Masuk di kantor itu tidak menyelesaikan permasalahan. Yang menyelesaikan permasalahan adalah pada saat di bawah. Kita langsung ke masyarakat. Melihat. Nah, kamu banyakan di kantor. Banyakan main golf, banyakan terpuji-puji. Ngoten ya Ki ya. Nah, betul juga apa yang dikatakan KDM ini, karena Mas Jawir lihat juga di saat KDM mendatangi sebuah pasar, bagaimana tindakannya ya Ki ya, langsung menelepon dan lain sebagainya, langsunglah diangkut itu sampah-sampah yang udah numpuk di pasar. Berapa bulan itu Rek? Pasar mana ini nanti? Mas Jawir minta si ininya untuk lihat itu. Kamu bakal dirujak Farel kalau kayak gini. Dirujak oleh netizen. Ya, kamu harus bisa bedain. Kamu jalan di entertain, udah berterjun ke politik ya politik. Jauh sekali Farel. Dibandingin misalnya kalau kita ngomongin konten ya, dibandingin konten KDM dengan konten kamu, coba beda. Apakah kamu sudah belusuk-belusuk ke bawah? Nggak ada kontennya. Pakaian kamu selalu rapi. Kontennya golf, bowling, ngono-ngono. Ya. Sini ada 5 laki-laki yang sedang merayap. Niat hati dengan popularitasnya, ya. Niat hati dengan popularitasnya, mungkin orang-orang akan mendengar karena sudah mendekati terpuji-puji itu. Banyak fans-fansnya Puji atau fans-fansnya Farel pasti akan mendukung dengan ucapannya. Nih. Ya, nih. Tidak Farel, nggak kayak gitu konsepnya. Boleh banyak fansmu, tapi fansmu tidak bodoh. Dia bisa tahu. Fansmu itu mencintaimu, mengagumimu pada saat kamu berdua dengan si Puji dengan posisi entertain. Bukan pada saat politik. Kalau politik dia beda pemikirannya. Jangan sampai dari seperti ini fansmu ambiar. Bukan ambiar. Bukan rungkat. Unfollow. Dengan sikapmu seperti ini. Mereka memujamu dengan ketampananmu, dengan pendekatanmu dengan si Puji. Itu aja. Terlebih kalau politik, mereka pikir, wah berarti karakternya seperti ini dong. Terbongkar ya malahan karakter sebenarnya masih ada yang disembunyiin karakter. Makanya kenapa ya saya diam-diam saja pada saat alam semesta dan Tuhan membuka suara-suara orang yang kritik, orang elit politik ya, yang kritik ke KDM. Biarkan saja, kalian bisa lihat. Oh ini dia meledak sendiri tuh, tak meledak sendiri. Jadi kalian tahu. Kalian ambil tuh caranya, seperti ini. Jadi kalian tahu nih. Pinter kan sekarang kalian jadinya jadi tahu. Nah, dia sempat
pendidikan militer itu terlalu keras buat anak-anak. Ini yang diambil orang-orang nakal, anak-anak nakal, Farel. Kamu lebih setuju dididik disiplin seperti ini apa dia dididik di penjara? Ayo. Itu. Ya. Ayo. Coba kamu nonton KDM, coba kamu lihat di dalam dalam militer itu, di dalam militer itu aja? Ada dokter, ada makanan catering yang bagus, tempat Terjamin tidur yang dokter. enak, ada guru yang ada. dibawa ke sana. Tuh, dengerin. Ya. Ada psikolog, jadi gak usah repot-repot. Tuh. Ada psikolog, udah disiapkan semuanya, Farel. Nah, makanya kamu bilang di statementmu, ya, kalau saya diundang, saya akan datang di sana. Ngapain perlu diundang? Farel, nggak perlu diundang, Farel. Kalau kamu masih penasaran, datang. Dadakan, tok, lihat langsung. Nggak perlu diundang. Emang kondangan ini? Hah? Emang perlu diundang? Nggak perlu. Kalau kamu penasaran, datang langsung, terbuka kok balap militer itu. Apalagi dengan jabatan kamu. Saya mau lihat, mau menyidak langsung. Ngoten geki ya. Saya mau audit itu, benarkah? Bener gak? Itu Farel. Jangan ciap-ciap di belakang layar, ciap-ciap di jalan. Aduh, Farel. Netizen Indonesia itu udah pinter. Mereka tahu orang yang hanya bersilat lidah, mengatur kata-kata. Wah, pinter ngomong doang nih. Kosong nih semuanya. Nih, sudah dipersiapkan. Dan ini pun disetujuin oleh orang tua. Itu yang penting. Ini bukan digebukin, Farel. Ini bedanya pendidikannya di barak militer. Melatih kedisiplinan, bangun jam 4. Bukan dia masuk militer. Mungkin ya, kalau masuk militer kan didikannya lebih keras. Enggak, Farel. Ya. Jadi dididik oleh militer biar apa? Disiplin. Intinya dasarnya disiplin. Karena kalau dia sudah disiplin, pada saat dengan orang tua dia nurut, pada saat dia sekolah pun masuk on time, ngikutin pelajaran baik dengan itu. Baik. Karena dasarnya saja sudah tidak bisa, Farel, makanya dididik dengan disiplin. Hanya di militer lah bisa disiplin. Betul banget. Tuh, ini Farel. Aduh. Bapak Farel ini. Jangan bapak masih anak-anak itu. Sama kita mah jauh ya. Oh alah. Wis tau kowe nggawe film mau ae ngono ya. Tidak bisa digabungin, Farel. Tidak bisa digabungin pada saat kalian sedang sinetron, pada saat kalian sedang video klip ya. Itu kan disusun nih dialog, kata-katanya, skenario-nya. Tidak bisa kalau disamakan ya. Ojo, kamu kan pegawai pemerintah ya tidak boleh marah toh, dikritik. Kan dikritik iki. Silakan boleh kalian mengkritik, tapi sesama pejabat pemerintah tunjukkan kalau bisa lebih dari KDM. Wah, saya punya program nih. Ya kan? Orang tawuran kan tidak ada tidak hanya di Jawa Barat saja. Betul. Ayo dong turun langsung. Turun langsung garap itu. Nah, celebration. Ini untuk Bupati Purwakarta yang namanya Saipul Bahri bin Zain atau Om Zain. Om Zain Bupati Purwakarta nih. Om Zain pun mendidih otaknya. Kenapa? Ya. Ini udah perjalanan udah bagus nih. Banyak hasil yang sudah didapat nih. Dan setiap minggu itu pertambahan orang-orang nakal itu loh. Betul. Nah, makanya Om Zain ini bilang jangan banyak ngomong, kasih loh tindakan. Makanya Om Zain bilang, nih baru masuk lagi nih 30 orang nakal, anak nakal, ya 30 orang anak nakal. Ayo saya tantang, kamu saya ambil 17, biar kamu 13. Nah, tuh dikasih korting tuh. Ambil dong itu, ambil. Ya udah saya ambil. Kau didik dengan caramu, dengan lemah lembutmu, dengan psikolog ya. Kau ambil tuh, dididik. Itu tantangan loh. Ayo, berani. Kalau misalnya kamu tidak terima, oke, saya terima tantangan itu. Itu saya ambil dengan didikanmu. Ayo. Saya yakin ya, coba kayak gimana. Ayo, tapi itu dibandingkan itu. Ini bagus loh. Om Zain ya, yaitu Bupati Purwakarta itu bagus. Ini Bupati Purwakarta sudah mendukung juga dengan gubernurnya. Kenapa? Mereka saling kerjasama. Betul. Karena dianggap positif, Farel.
Positif. Ya. Jadi jangan hanya kritik saja, tapi kasih solusi dan berikanlah aksi. Aksi, ayo. 13 itu loh. Ambil. Ayo, diambil. Tantangannya, berani nggak? Berani rak kowe. Hah? Ya kan, jadi jangan sibuk buat konten dengan terpuji-puji itu loh. Ya. Nggak ada waktumu. Lah kalau nggak ada waktumu emang bener para elit mah cuma ngomong doang. Nggak bisa terjun ke lapangan. Mereka itu terancam sebenarnya Mas Jawi ya, nih, melihat sepak terjang dari pemerintah apalagi KDM dan ditambah lagi dengan Bupati Purwakarta, terus ada bupati yang bilang KDM konten itu ya. Oh iya, Kalimantan itu. Ya, sekarang beliau ikut cara kerja KDM. Banyak bupati-bupati atau banyak gubernur-gubernur yang mengikuti cara kerja KDM. Walaupun dibilang fotokopian, mereka bilang apa? Tidak apa-apa. Ya kalau bagus, kenapa? Tidak ada salahnya kita mencontoh yang terbaik. Betul. Bagus. Harus gitu. Ayo. Jadi kalau kamu punya ide, ini kan sekolah bagus nih Mas Jawir si Farel ini. Keluarkan dengan idemu, keluarkan dengan teori-teorimu dan aksimu. Aksinya, ayo. Ngoten ya Ki yo. Lagi pula kalau untuk pendidikan sebuah kedisiplinan kayaknya dulu Mas juga ada sih, bukannya pendidikan PBB, pendidikan baris berbaris itu salah satu melatih untuk sebuah kedisiplinan ya Ki ya. Betul. Oh, kok iki yo aneh-aneh ae. Betul, bahkan ada beberapa yang sudah di barak militer itu ya, atau tahu nggak cita-citanya? Bilang dengan KDM, Pak, saya ingin melanjutkan masuk ABRI Pak. Waduh. Bisa nggak nanti ya Pak ya? Itu loh. Ditanya lagi ada beberapa. Iya muncul loh. Saya betah di sini. Saya ini suatu saat nanti bisa seperti bapak-bapak yang melatih saya. Tuh Masya Allah tuh. Itu. Tuh lihatin, jiwa patriotik sudah dimunculkan. Betul. Dari di saat anak-anak SMA yang nakal, SMP yang nakal ke sana untuk patriot ke negara Indonesia. Betul. Ya, bukan jiwa bagaimana untuk mencari anggaran. Iya, betul. Jangan sibuk gimana cari anggaran. Agar bisa ada masuk ke kantong. Iya. Mudah-mudahan nih nanti ya akan ada kebijakan dari Bapak Prabowo untuk menurunkan gaji. Gaji. Turunin aja gaji DPR. Semua tuh. Jadi situ kita ketahuan nanti apabila gaji UMR semuanya masih mau nggak mereka jadi DPR. Ngoten ya Ki ya. Kita kan tahu. Kalau mereka masih mau jadi anggota DPR, berarti mereka benar-benar memperjuangkan rakyat. Tapi kalau tidak mau, nah kita udah tahu tuh. Siapa-siapa saja yang hanya mencari pamer atau peluang di sana. Peluang untuk uang ya Ki yo. Ini nanti untuk gaji-gajinya sama juga untuk para menteri-menterinya diturunin juga buatan gajinya Ki. Iya, kalau saya dengar kabar-kabar burung ya baru DPR saja ya. Baru DPR dulu ya Ki ya. Nah, ini kartu terakhir. Kartu terakhir. Ingat ya Pak Rel ya. Kalau mau datang ke barak itu dadakannya ya. Apa-apa audit di sana ya. Jangan nunggu undangan. Oh, ngoten ya Ki ya. Bukan kondangan di sini. Nah, di sini Dewi Pelindung. Ya. Sehebat apapun followersmu, sehebat apapun banyak pengikutmu, tidak bisa mereka dikecohkan dengan energi positif yang KDM miliki saat ini. Ya, ingat, Tuhan mengangkat derajat KDM untuk mengolah Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Tuh dengerin. Terus tidak bisa kamu jatuhkan karena followers. Lihat, orang yang memfollowersmu itu Tuhan yang gerakkan untuk menyukai dirimu. Ya, saat Tuhan kun fayakun, mereka akan pergi untuk keluar unfollow dan mendukung energi positif KDM. Tuh dengerin. Itu. Ya. Tapi itulah Tuhan mengangkat, Tuhan turunkan kembali. Gitu ya Ki ya. Ya, jadi di sini yang saya lihat ya. Ayo kita lihat Farel mau nggak dia belusukan di pasar-pasar yang becek. Ayo. Terus mau nggak Farel nyemplung di got yang punya becek-becek sama yang di pinggiran kali. Ayo. Ayo dia mau nggak mencontohkan, namanya juga wakil rakyat. Sampah-sampah. Ayo. Bisa tidak? Mandi aja pakai aqua air mineral. Oh, ngoten ya Ki ya. Ya ampun, ya. Kena nyamuk aja mungkin. Aduh, nyamuk. Merah. Ya, itu loh Farel.
Jadi hati-hati mulutmu harimau. Tuh dengerin Ya. Jangan kalau misalnya belum di luar dari batas kemampuanmu, jangan nyenggol-nyenggol. nyenggol-nyenggol. Hancur semuanya nanti. Ya, hancur semuanya nanti. Orang yang kamu senggol, orang yang kamu kritik itu adalah membangun rakyat. Betul. Aksinya itu udah dirasakan. Iya. Membangun Hasilnya rakyat. dirasakan. Hasilnya sudah dirasakan, Farel. Ya. Ayo dong. Kamu kan anak muda di situ ya. Tunjukkan kinerjanya. Jangan duduk di kursi, di bangku, di ruangan AC, mengontrol dari sosial media untuk mencari gitu. Namanya pengayun perwakilan rakyat mengayomi masyarakat. Ya turun Farel. Gak usah pakai bodyguard-bodyguardan. Ya ampun. Siapa sih katanya nyulik toh? Turun pakai payung. Keranda kamu. Oleh nesu kan orang kerja di pemerintahan harus berani dikritik dong, ya kan? Kenyataan Yogi, kata Yogi ya. Jadi harus bisa bermasyarakat. Turun dong ke rel kereta api, turun ke padat penduduk Jakarta itu banyak kok. Untuk melihat keluh-keluhan mereka, tempat yang ini Bantar Gebang sana itu bagaimana solusinya? Ayo coba di sana dulu. Nggak yakin saya masih ya. Gitu ya Ki ya. Nggak yakin. Maksudnya nggak yakin apa? Mungkin udah bau udah nggak kuat. Udah nggak kuat gitu ya. Wek ngono gitu ya. Jadi kamu harus bisa bedakan Farel ya. Ya. Sekolahanmu dengan sekolahan menengah ke bawah itu seperti apa? Tantangannya beda. Kenakalannya itu juga beda. Kenakalannya beda. Ya. Kenakalannya beda. Yang dibawa di tasnya yang SMA ke bawah itu ya, itu kadang-kadang itu loh anunya apa niku? Gigi-gigiannya, rodanya motor. Karena udah diperlihatkan nanti kalau pulang mau tawuran. Iki ya. Hobimu nge-gym, hobinya tawuran. Mereka anak-anak Ya, itu. hobimu ngopi di Starbucks. Dia minum cuak. Minum cuak. Tuak itu. Aneh gitu. Nah, itu Farel. Ciu. Jadi kamu harus bisa bedakan. Berarti gitu ya kehidupan di bawah. Makanya saya bilang turun ke bawah. Kau akan trauma, shock. Lihat seperti itu. Kata-kata yang kalau misalnya sekolahanmu kata-katanya bagus tuh. Bahasa Inggris tuh kebanyakan. Di situ bahasa-bahasa kotor. Di bawah itu bahasa-bahasa kotor. Apalagi anak-anak nakal. Betul. Ya, jadi Farel, di sini ayo kamu lebih bijak ya. Boleh mengkritik tapi berikan contoh yang terbaik juga. Kalau bisa lebih baik dari Bapak KDM. Ngoten iki ya. Nah, ini tadi. Tapi SMA di sinetron kok nggak seperti itu, Ki? Dia tanya, kok di SMA sinetron nggak seperti itu ya? Ya kamu kan hidupnya di sinetron, beda dong. Iya. Makanya terjawab secara langsung. Ngoten iki ya. Wis tau ndak usah aneh-aneh. Kalau dibilang lapangan ya, dia ke lapangan juga. Lapangan golf tadi iki ya. Walah. Wes ya, ayo bijako. Makanya sebelum kamu untuk membuat menyenggol sesuatu hal, lihatlah dulu. Kan sebenarnya udah gamblang. Sebelumnya Komnas HAM pun komisi anak-anak itu ya, KPI itu kan juga sebenarnya sudah pernah mengkritik dan kemudian sudah dijelaskan juga dengan Om Zen dan KDM bahwa ini anak-anak nakal yang dimana Purwakarta sudah mengalami kenakalan remaja, tawuran sampai bunuh-bunuhan, bahkan ada anak remaja yang menusuk atau menyakiti orang tuanya gara-gara nggak dibelikan pulsa. Itu problem muncul di situ, akhirnya dirembukan dengan gubernurnya memberikan sebuah solusi, dan ini pun juga anak yang diangkut persetujuannya dengan orang tua. Betul, nggak asal culik, Farel. Orang diculik. Dari situ kan sebenarnya aku aja sing nggak pintar di sekolah internasional aja udah mikir, ini kan orang tuanya aja udah angkat tangan, orang tua aja udah menitipkan. Dan ini pun juga pendidikannya itu nggak sing macem-macem, nggak disuruh bawa senjata, suruh belajar tembak-tembakan, terus nggak dipukul-pukulin, nggak digini-giniin juga, nggak ditampar, Farel, enggak. Makanya kesana lah, jangan nyuruh diundang. Dan kemudian hasil dari kemarin beberapa kan udah ada yang dipertemukan dengan orang tuanya. Lihat tuh dia, bagaimana dia menangis menemui ibunya, kemudian sujud. Ayo aku bacain dong, nangis gue yo. Dalam tangan. Sarung tangan karena menyadari kesalahan. Tuh.
Tuh, betapa positifnya. Tuh, orang tua ibunya aja juga sampai terharu menangis gitu. Ya, Ki, ya. Ya, ayo, saya pengen lihat ya, si Farel ya, Komisi 10 ya. Yang mana ayo tunjukkan kepada masyarakat bahwa kamu mempunyai daya kebijakan yang lebih bagus dari Bapak KDM. Ngoten ya. Silakan. Kalau seandainya bagus nanti tak puji-puji Iya, sampai ya, saya puji juga. ya. Tapi kalau kamu cuman hanya teori dan mengkritik saja ya, ingat netizen Jawa Barat, netizen Indonesia itu tidak hanya berada di Indonesia saja, dia bisa berada di luar negeri, bisa mengulik-ngulik nanti kebongkar yang di luar negeri. Iya, betul. Ayo, mau dibongkar di sini. Netizen itu sampai ke ujung semut pun dia tahu nanti. Ujung semut nanti sesuatu yang kau tutupin ya, kebongkar, nangis kowe. Udah berupaya sebaik mungkin ya. Baik, terima kasih banyak. Orang lain nesu, ya kan pegawai pemerintahan. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah di saatnya Mas Jamir mau men-spill medianya kok aja guyu-guyu rek ya Mas Jamir melok guyu kok. Mau men-spill medianya Ki Macan rek ya. Nah ini rek. Dupa Semesta. Untuk Dupa Semesta kalian bisa dapatkan di toko online. Kalau yang belum tahu toko online terbarunya Ki Macan ya, di Shopee cariin namanya Sehat Manjur 08. Sehat Manjur 08 ini toko online terbarunya Ki Macan. Yang sebelum-sebelumnya ini sudah diblokir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Intinya oknum yang tidak menyukai pintu misteri ya Ki yo. Nah, ini sebenarnya Mas saya mau menginformasikan juga ini untuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan ya. Kalau seandainya kan Faril bilang tuh kalau dikritik nggak boleh marah. Namanya juga bekerja di pemerintahan. Kalau pintu misteri mengkritik kalian kok berupaya untuk memenjarakan. Sudah kecium dari sini sayang. Ya nggak boleh marah. Kalau seandainya memang kritikannya Mas Jawir untuk golongan kalian itu mengenai dan itu seandainya tidak baik ya tobat tetap. Dan kita sebagai manusia, sebagai rakyat bisa membandingkan siapa yang mengkritik dan siapa sudah bekerja nyata. Nah itu perbandingan kita. Ngoten iki. Iya. Dupa Semesta. Untuk Dupa Semesta ini Mas Jawir informasikan syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan juga hari lahir ya Ki ya. Ini bisa kalian gunakan untuk membantu membersihkan energi negatif baik itu yang berada di rumah kalian dimanapun kalian bakarnya di situ akan membantu untuk membersihkan energi negatif bahkan bisa digunakan untuk membantu menarik-narik energi-energi keberuntungan. Ini kalau kalian punya anak bayi, anak kecil yang suka nangis-nangis bisa menggunakan Dupa Semesta ya Ki ya. Bahkan ini gunakan untuk aromaterapi healing kalian, membantu untuk memberikan energi positif. Nah, untuk keterangan lebih lanjut Dupa Semesta kalian bisa menghubungi admin Shopee Sehat Manjur 08 atau tidak kalian bisa menghubungi admin 3. Maharnya berapa? Maharnya ini Rp353.000 belum termasuk ongkir. Nah, kalau sudah ini saatnya Mas Jahid juga mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk kakak-kakak semuanya jangan sampai kita lupa, kita warga negara Indonesia wajib dan harus selalu mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menekan DPR, Ketua DPR untuk cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor ya. Nggak boleh pelan-pelan karena proses pengajuan perampasan aset ini udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun kok masih suruh pelan-pelan lagi. Mau berapa lama lagi? Yogi yo. Jadi kita rakyat Indonesia wajib dan harus selalu mendukung dan mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk cepat mengesahkan agar DPR cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media ini pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya. Admin 1, admin 2 dan admin 3 toko online Shopee namanya Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan biarkan ketakutanmu mengalahkan harapanmu. Gitu ya Ki ya, jangan sampai biarkan ketakutanmu mengalahkan harapanmu ya Ki ya. Semangatlah selalu untuk memupuk sebuah keberanian. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Cawir Dan saya Kim Acong, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.